Halo Sobat PR, Suzuki memberikan kejutan di pasar otomotif Indonesia dengan meluncurkan satu produk baru. Dan produk itu dipamerkan di ajang GIAS, Gaikindo Indonesia Auto Show 2025. Nah, saat ini gue lagi bersama salah satu petinggi Suzuki dan akan sedikit mengulas seperti apa Frong dan bagaimana penerimaannya sejauh ini. Nah, halo Om. Apa kabar? Sehat. Gimana? Sehat ya? Puji Tuhan sehat. Apa kabar Sobat PR? Gimana nih penerimaan sejauh ini, Frong? Penerimaannya sangat baik para Sobat PR. Sampai dengan hari ini kita bisa mencatatkan kurang lebih 4.000 SPK hanya untuk Suzuki Frong saja sejak kita luncurkan Open Inden tanggal 28 Mei 2025. Dan itu penerimaan sangat baik di luar ekspektasi kita. Dari kurang lebih 4.000 SPK itu tipe SGX itu mencatatkan persentase yang paling tinggi. Tertinggi malah ya? Kurang lebih di 67%-an. Varian tertinggi malah diterima? Varian tertinggi di 67% ada di tipe SGX. Dan dari 67% tipe SGX itu warna yang paling laris kebetulan warnanya yang di sebelah sana Om. Ice Grace Blue. Ice Grace Blue. Iya, kurang lebih ada 2.800 SPK-an yang orang mau membeli produk ini. Jadi penerimaannya sangat luar biasa. Kita berterima kasih atas masyarakat Indonesia atas kepercayaannya terhadap produk Suzuki. 4.000 semenjak di launching. Sejak itu tanggal sesuai 28. ekspektasi nggak kemarin? Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Jadi ini so much better. Oke. Kalau bicara soal target komposisi penjualan tadi, varian paling tinggi. Memang apa yang ditawarkan dari varian paling tinggi Frong? Ya, jadi kenapa orang mau membeli varian tertinggi? Rata-rata kealasan pertama adalah desain daripada Suzuki Frong ini kan SUV coupe ya. Suzuki. Jadi ini desain yang sangat seger, desain yang baru dari Suzuki, dan ini mereka sangat apresiasi sekali. Baik itu dari tampak depan ataupun dari tampak belakang. Lalu alasan yang kedua adalah karena SGX ini memiliki fitur Suzuki Safety Support atau ADAS-nya, sehingga mereka merasa lebih nyaman, merasa lebih aman ketika berkendara. Fitur ADAS-nya Suzuki Safety Support ini beragam, ada 12 fitur lebih. Ada DSBS 2, Lane Keeping Assist, dan lain sebagainya. Sehingga ini memastikan untuk para pengendara ini bisa merasa lebih aman dan nyaman dalam berkendara. Contoh misalnya, mungkin mereka sedang terdistraksi atas kegiatan yang lain pada saat berkendara. Karena fitur ini sudah memiliki DSBS 2, ini dia bisa berhenti sendiri dengan kecepatan dan setting tersendiri. Namun yang perlu dipahami juga adalah sistem Suzuki Safety Support ini adalah sebuah sistem yang supporting the driver. Jadi driver akan menjadi sebuah subjek yang utama yang menjadi penentu atas keselamatan. Fitur ini hanya untuk membantu saja. Misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, kenapa orang memilih Suzuki Frong? Karena mobil ini benar-benar baru, benar-benar fresh, bukan minor change, juga bukan major change. Jadi inilah 3 alasan yang menurut kami kenapa orang suka sama Suzuki Frong, terutama yang tipe SGX. Sama ini hybrid kalau yang saya dengar. Yes, dia juga punya hybrid juga. Nah, hybrid yang ditawarkan sama Frong gimana? Hybrid yang ditawarkan juga sangat luar biasa. Kemarin kita juga bekerja sama dengan rekan-rekan media, melakukan media test drive. Hasilnya luar biasa sekali. Semuanya hampir di atas 20 km per liter untuk jarak tempuh wilayah Bandung dan sekitarnya. Antara rute tol, kombinasi dengan dalam kota, dan juga luar kota. Jadi ini hasil yang menurut kami benar-benar bagus. Dan profil pembelinya itu seperti apa sih? Profil pembelinya sebenarnya kebanyakan adalah seorang keluarga muda. Baik itu pria ataupun wanitanya. Rata-rata baru memiliki 1 anak ataupun 2 anak tapi yang masih kecil-kecil. Dan mereka memang benar-benar karakter-karakter keluarga atau karakter-karakter pembeli yang memang mengedepankan penumpangnya sebagai orang yang pengen di-entertain atau orang yang pengen di-serve oleh si pengemudinya. Tapi bukan berarti bahwa keluarga menjadi hanya satu-satunya. Eksistensi dia di luaran, apresiasi dia dengan fitur dan juga style dari Frong yang SUV coupe ini, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa mereka membeli si Suzuki Frong ini. Mobil itu kan bicara soal kenyamanan, Kenyamanan apa yang ditawarkan Frong di bagian interiornya? Bagian interiornya, kalau ini harus coba sendiri sih Om. Ini harus coba sendiri karena bagaimana mengendarai kendaraan Suzuki Frong ini berbeda dengan compact SUV lainnya. Karena kalau compact SUV lainnya itu mungkin bergayanya lebih ke SUV ya. Gaya berkendara tegak, pandangan mata lebih lurus, bisa menjangkau ke ini. Kalau ini dia lebih seperti sedan. Mungkin kalau bisa lebih mudah dimengerti gitu ya. Jadi dia kendaraannya itu lebih nyaman, lebih ergonomis sehingga benar-benar bisa ngebikin enak lah istilahnya kayak begitu. Nyaman, fitur lengkap, harganya gimana? Harga juga kompetitif. Untuk harga on road Jakarta saja, untuk tipe tertinggi 2 ton itu adalah di 329.900.000 rupiah.
Namun sampai dengan bulan September kita ada program khusus. Oke. Yaitu program khusus lebih murah 10 juta rupiah apabila melakukan pemesanan sampai dengan bulan September 2025. September. Ya. Dan khusus untuk di Gias ini, kita juga masih akan ada lagi additional program khusus. Waduh. Tapi sebenarnya nggak cuma mengacu kepada Fronx saja. Fronx, XL7, dan juga R3 ini akan mendapatkan tambahan e-money sebesar 1 juta rupiah. Oke. Namun di produk-produk yang lain seperti Espresso dan juga Grand Vitara, kita ada tambahan e-money 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Bahkan untuk pickup, bagi ada yang konsumen pengen beli pickup di sini juga kita ada tambahan e-money kurang lebih 500 ribu rupiah. Jadi ini adalah kesempatan yang benar-benar bagus untuk para sobat PR untuk bisa mengkonsumsi atau membeli mobil di ajang Gias 2025. Jadi beli mobil Suzuki everybody happy. Everybody happy. Everybody happy. Semuanya happy. Om Marot, booth Suzuki ini jadi salah satu booth yang menarik dilihat bagi pengunjung Gias. Sebenarnya ada apa aja dan apa aja yang ditawarin booth Suzuki di Gias? Iya, jadi memang sejalan. Booth Suzuki ini tema besarnya adalah empowering for the marvelous future. Empowering innovation for the marvelous futures. Jadi kita Apa memang itu? benar-benar pengen ngebikin booth ini sedemikian rupa sehingga memiliki inovasi untuk masa depan yang lebih baik. Makanya di salah satu daripada action daripada booth kita ini, kita menampilkan juga Suzuki e-Vitara. E-Vitara. Suzuki e-Vitara, kita menampilkan Suzuki e-Vitara sebagai representasi kendaraan kita di masa depan. Selain daripada itu juga beberapa aksen di booth ini kita sangat eco-friendly ataupun sangat berbau lingkungan seperti dengan penggunaan rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sehingga ini membuat rasa yang nyaman untuk para pengguna atau konsumen Suzuki untuk datang di booth kita. Apa aja tuh yang konsep-konsep yang ditawarkan atau yang disajikan di booth? Salah satunya misalnya contoh ini seperti ada beberapa games di sini. Ini ada games untuk tangkap stick, lalu di belakang sana juga ada games bola, lalu juga di sini ada games corner, lalu di bagian sini juga kita punya lounge areanya. Di bagian belakang di sini juga kita ada coffee corner bagi pengguna atau bagi konsumen yang ingin melakukan SPK. Dan tidak hanya berfokus kepada pembeli, anak-anaknya juga kita entertain. Karena kan keluarga muda tadi keluarganya Fronx kan, anak-anaknya masih kecil apa segala macam. Di ujung sebelah sana itu ada kids corner. Kids corner areanya cukup luas dan juga kids friendly. Di hariannya kita memiliki activity seperti lomba mewarnai dan lomba menggambar. Dan tidak hanya pembeli anak-anak, tapi ibunya juga kita care loh. Karena ada nursery room. Jadi bagi para ibu-ibu yang sedang masa menyusui, kita ada nursery room. Bagi yang ingin ganti diapers, popok anaknya juga kita ada nursery room yang bisa dipergunakan dengan baik. Jadi semuanya dilayani. Semua dilayani. Pokoknya kita family friendly banget lah. Family friendly. Yes. Everybody happy. Everybody happy. Suzuki everybody happy. Suzuki everybody happy. Ini salah satu mobil yang menarik perhatian banget di Gias, Om Marot. Yes, ini king of the king-nya untuk booth Suzuki e-Vitara. Produk elektrifikasi BEV pertama Suzuki untuk pasar global dan juga pastinya pasar Indonesia. Ini produk pertama Suzuki. Ini produk pertama Suzuki untuk elektrifikasi yang akan kita jual massal. Untuk di Indonesia sendiri, kendaraan ini rencananya akan kita mulai jual di tahun 2026. Namun supaya bisa membunuh rasa ingin tahu, kita sudah mulai tampilkan sejak dari Gias 2025 sehingga konsumen bisa langsung bisa melihat, oh ini loh bentukannya. Dan kalau seandainya tertarik, pengen tahu lebih lanjut, silakan kunjungi www.suzuki.co.id. Di sana nanti akan ada sebuah kanal yang bisa mengisi daftar isi. Nama, nomor telepon, alamat email supaya kita bisa update terus mengenai Suzuki e-Vitara ini langsung ke konsumen kita. Contoh misalnya apakah ada konten terbaru, ada informasi terbaru, kapan launching, teaser apa segala macam itu nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Jadi tujuan dipamerkan e-Vitara ini di Gias ingin melihat gimana respon masyarakat terhadap Betul sekali. Tujuan ini itu. bentukannya seperti ini. Ini yang nanti akan dijual di tahun 2026. 2026. Kalau misalkan bicara soal keunggulannya, itu apa Om Marot? Ya, pastinya memang Suzuki e-Vitara ini karena berbasis elektrifikasi, keunggulannya adalah dia menggunakan baterai electric vehicle. Di mana nanti lebih detail apa segala macamnya itu pasti akan kita sampaikan ke Sobat PR pada saat peluncurannya nanti di tahun 2026. Tapi setidaknya di hari ini rekan-rekan dan juga Sobat PR bisa melihat secara langsung inilah mobilnya. Jadi ini kesempatan teman-teman PR kalau misalkan mau melihat seperti apa mobil listrik Suzuki, datang ke Gias dan datang ke booth Suzuki.
Gitu. Mungkin terakhir Om Arad, ya, ajakan buat teman-teman Sobat PR untuk datang ke booth Suzuki dan melihat secara langsung produk-produk unggulan Suzuki. Ya, jadi Sobat-Sobat PR, segera datang ke Gias 2025 berlokasi di ASBSD Tangerang dari tanggal 24 Juli sampai dengan 3 Agustus 2025. Booth Suzuki berlokasi di Hall 8A dan segera datangi, kunjungi booth Suzuki dan nikmati kemeriahan dan kebersamaan bersama dengan Suzuki.